masih tetap laki-laki, tapi udah laki-laki dibilang seperti laki-laki, berarti bukan laki-laki. Kalau perempuan bertingkah bersikaplah perempuan, jangan bertingkah bersikap seperti perempuan. Berarti kalau seperti berarti laki-laki begitu. Oke, paham ya? Enggak paham juga, Masya Allah. Oke, lanjut. Jadi kembali lagi, ini masalah hukum alam. Jadi laki-laki lah, kalau perempuan lah. Jangan laki-laki seperti laki-laki atau perempuan seperti perempuan. Ya, jadi kalau kamu laki-laki bertingkah bersikap laki-laki layaknya. Kalau kamu perempuan bertingkah bersikap layaknya seorang perempuan. Kalau terjadi banjir, itu namanya hukum alam. Larinya kemana nih? Ya, pertanyaannya sekarang, kalau terjadi banjir, itu namanya hukum alam. Jadi kalau tadi laki-laki perempuan itu sudah hukum alam. Jadi jangan keluar dari jalur jenis kelaminnya maksudnya. Ya. Kemudian kalau terjadi banjir, hukum alam. Siapa yang menyebabkan terjadi banjir? Manusia. Benar. Ya. Kalau manusia yang menyebabkan terjadi banjir, maka lebih baik manusia itu dimusnahkan saja kan, supaya tidak ada banjir. Setuju? Enggak. Benar sebenarnya. Faktor penyebab banjir penyebab banjir itu biasanya tulang tangan manusia. Hutan, bakar, habis gundul, kemudian turun, Erodot, China, kemana? Kolungan, sungai, ngalir, kemana? Kota Ciliwung, Serani, keluar. Ya, kemudian lagi sudah gitu manusia ya, karena rumahnya di pinggir kali, buang karung dicun, plastik dicun, sehari mungkin bisa 5-6 karung gitu sampah yang di rumahnya, atau plastik mungkin bisa lebih dari 10 plastik. Itu kalau satu keluarga. Kalau 10 keluarga, kalau 100 keluarga, kalau 1000 keluarga yang tinggal di pinggiran sungai, berapa ribu kantong plastik yang mengalir di akhirnya mengalir, tidak tertampung, numpuk, meluap lagi. Ya. Oke, itu gambaran secara umumnya. Kemudian hukum-hukum alam kayak gunung meletus itu adalah hukum alam yang tidak bisa tidak. Ya, terus memang terjadi seperti itu. Ya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya ada menurut wujudnya ada objektif dan ada subjektif. Ya, saya tanya nih, kalau kamu suatu saat jadi hakim, kemudian yang melanggar hukum, yang diberikan sanksi hukum itu siapa? Anak kamu. Kira-kira hukuman apa yang diberikan untuk anak kamu ketika kamu jadi seorang hakim? Dihukumkan atau dibebaskan? Berapa tahun hukum yang diberikan kepada anak kamu? Itu akan terjadi subjektivitas, ya, pasti akan terjadi subjektivitas dalam penegakan hukum di negara kita, pasti, ya. Kemudian yang melanggar hukumnya adalah tetangga kita atau Paru misalkan, Paru melanggar hukum, ya. Paru itu saya menamakan dengan Paru, ya. Kemudian saya harus memutuskan berapa lama, ya, pasti akan ada subjektivitas dalam penegakan hukum, ya. Yang bagus yang mana? Yang objektif lah. Apa yang dilakukan, pasal berapa yang dilakukannya, dilanggarnya, maka itulah keputusannya. Ya, tinggal tergantung seberapa kooperatif si pelanggar hukum itu ketika di proses di sidik terutama yang kemudian dibuat berita acara, kemudian kesaksian di dalam persidangan, seberapa kooperatifnya orang tersebut, ya. Kemudian seberapa sadarnya orang tersebut ketika diberikan keputusan oleh Bapak Hakim, ya. Kalau kooperatif itu dalam rangka mempermudah, ya, hakim untuk memutuskan perkara, ya. Jaksa menuntut, nanti diputuskan oleh hakim. Jaksa menuntut 4 tahun karena orang ini baik banget, tidak pernah mempersulit, kooperatif banget, ujungnya dari 4 tahun jadi 2 tahun. Ya, dari 4 jadi 2. Kenapa? Karena ada
ada faktor-faktor X yang lainnya. Ini objektif, ya, dan lain sebagainya. Oke, di Mas belajar. Hanya kalau dilihat di sini, ya, kata urutan undang-undangan, ya, ini Kitab MPR nomor 20 tahun 66, ya, kemudian Kitab MPR nomor 3 tahun 2000 dan sampai 2012. Ini tata urutannya. Oke, sampai di sini dulu. Ya, sampai di sini silakan kalau ada yang mau ditanya, silakan ditanyakan. Kalau nggak ada, alhamdulillah berarti kamu belum pada paham. Paham, Pak. Oke, silakan. Yang mau ditanyakan, silakan kalau ada yang mau tanya, boleh. Ada? Sudah mengerti? Kamu lihat situasi dan kondisi saat ini yang terjadi terkait dengan masalah hukum ini. Ya. Sudah berapa lama satu kasus itu ditangani sampai sekarang belum selesai? Kasus apa namanya? Kasus Sambo. Kenapa kasus ini terlalu lama? Apa sangat lama sekali prosesnya? Itu yang harus kamu kaji, ya. Yang harus kamu analisis. Kenapa kasus ini kok lama? Malah menyangkut pautkan dengan ini. Oh, banyak sekali. Kurang tersambut di sana. Ya. Jadi ini melibatkan orang banyak sehingga apa? Sehingga keputusannya pun harus betul-betul dipertimbangkan matang. Gak bisa sembarangan. Kalau misalnya mohon maaf, andai kata si X ini diputus oleh hakim hukuman mati, misalnya ya, saya yakin si X ini pasti akan minta kepada hakim untuk menyampaikan sesuatu yang dia punya, yang tersangkut dengan apa yang sudah dia lakukan dan apa yang sudah dia berikan kepada orang-orang yang ada di atasnya. Kalau seandainya si X ini diberikan hukuman mati, kenapa? Karena dia punya kartu khas untuk semua orang-orang yang ada di atas. Makanya hukumannya adalah lama. Putusannya lama nih, tutas nih. Ya. Oke, suatu saat saya yakin kalian pasti akan ada yang menjadi hakim atau jadi jaksa mungkin, atau jadi penegak hukum. Ada yang mau jadi penegak hukum, menjadi polisi, jadi TNI, Jadi Sambo, Pak. jadi Sambo. Ada yang punya niatan jadi polisi nggak? Satu orang, itu tentara, 2 orang, 3. Ini jadi polwan atau polwan? Ini jadi polwan. Ini jadi polwan. Dia mau jadi apa? Polwan? Dulu, Pak. Dulu jadi polwan, sekarang mau jadi polisi tidur. Jadi polwan ya? Iya. Kamu jadi polwan atau jadi polwan? Amin dong. Amin dong. Kalau nggak amin nggak pakai dong. Ya, oke. Jadi silakan. Jadi mulai sekarang. Ada yang mau jadi guru nggak? Oke. Guru apa? Guru PKN. Guru PKN. Kalau saya sarankan, kalau di antara kalian ada yang memang jadi guru, cari guru yang mata pelajarannya ada di semua jenjang. SD ada, SMP ada, SMA ada, SMK itu ada. Aku lah. Ya, kalau bahasa Inggris SD nggak ada, SMP ada, SMA ada, SMK ada. Namun biologi IPA ada di sana, di SD ada, tapi IPA judulnya bukan biologi. Ya. Kalau di SMK ada? Nggak ada. Padahal banyak kan sekolah SMK kan. Ya, SMA marbut gitu, guru IPA. Kenapa? Karena IPA-nya cuma 2 kelas, IPS 4 kelas misalnya. Ya, sehingga apa? Sehingga guru biologi harus nyari tambahan yang lain ke sekolah yang lain. Ya. Kalau bahasa Indonesia, SD ada, tapi ada, SMA, SMK juga ada. Jadi nah, ya. Kalau ekonomi, semua di mana ada? SMA. Ya, kalau di SMK mungkin ada. Ya, tapi bukan pelajaran khusus ekonomi. Ya, ada bisnis yang lainnya atau manajemen. Oke, ya. Jadi hanya 1 orang menjadi guru. Ya, disarankan kalau mau masuk ke terima di negeri, ya PTN-nya negeri, kamu masih ke
teladan, ikutin aku. Siap. Ya. Jadi itu masih kesempatannya masih tinggi. Atau kalau yang IPA kan ini, coba kamu daftar ke ITERA nanti. Institut Teknologi Sumatera. Ya, di situ banyak sekali. Ada teknik yang hubungannya dengan masyarakat, ada yang hubungannya dengan listrik, ada yang hubungannya dengan air, ada yang hubungannya dengan laut, ada yang hubungannya dengan batu, ada yang hubungannya dengan tanah dan lain sebagainya. Itu teknik-teknik semuanya. Jadi kesempatannya kamu masuk ke sana, insya Allah masih 60% lah. Ya dibandingkan dengan perguruan tinggi negeri yang lainnya yang ada di Jawa sini. Ya, karena saya sekarang udah semester 5 di sana, termasuk karena kepala dinas pendidikan Kota Bogor juga sama, ada di sana. Ya, jadi setelah sana kepala dinas pendidikan saja itu sekolahnya di sana. Ya, jadi cari perguruan tinggi yang kira-kira kamu bisa terima. Jangan tinggi-tinggi itu. Nilainya mana UI? Gua siapa psikologi? Psikologi. UI apa dokteran? boleh saja. Tapi ingat, otakku sampai di mana? Ya kalau kemampuan kamu nya sampai dengan Universitas Negeri Pakuan, ya cukup di situ aja. Ya, pilihannya kemana? Unpad. Boleh. Kira-kira otak kamu sampai nggak di sana? Kalau nggak nyampe kan Universitas Negeri Juanda, ya sudah di Universitas Negeri Juanda aja. Ilmu apa? Uninda ya? Universitas Juanda. Udah ke situ aja. Ya. Jadi boleh, silakan. Ya kita juga nggak pernah tahu. Siapa tahu ada hoki yang menyelimuti kita. Ada doa orang tua. Kamu mau kemana daftarnya? Kata orang tuanya. Saya mau ke UI. Kemana lagi? Unpad. Kemana lagi? Ke misalnya ya. Nah di antara tiga itu kita nggak pernah tahu di mana perguruan tinggi yang bisa kita diterima di situ. Ya. Tapi sekali lagi sesuaikan nilai kamu dengan perguruan tinggi yang bakal kamu lamar. Ya supaya apa? Supaya klop. Untuk apa? Untuk kesuksesan kamu di masa yang akan datang. Ya, jadi jangan sampai kecewa. Terus kalau misalkan nggak terima PKN di Jawa atau kalau PKN itu ada di UPI, ada di Bandung juga ada, di UPI Bandung ya. Kemudian di UNJ ya ada juga, di Unila juga ada. Ya, jarang loh. PKN itu jarang. Ya, di jurusannya PKN jarang, langka. Itu di Jakarta, Bandung. Di Jakarta, Bandung. Ya. Kalau pengacara mah fakultas hukum. Ya, fakultas hukum nanti lanjut lagi nggak langsung selesai fakultas hukum kemudian jadi pengacara enggak. Nanti ada sekolahnya lagi, ada kuliahnya lagi. Lanjut ke tahap berikutnya. Yang kuliah khusus untuk pengacara. Ya, jadi advokat ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, alhamdulillah berarti hari ini kita sampai dengan kata urutan perundang-undangan hukum di Indonesia. Ini dari TAP MPR nomor 2066 kemudian sampai dengan TAP MPR nomor 12 sampai 2011 dan pasti ada yang lainnya yang masih banyak. Ini sekarang udah 2022. Berarti masih banyak tetap. Tapi kalau urutannya begini tetap ya, tata urutannya tetap seperti ini. Jadi lihat ini terakhir nih. Undang Dasar 45 TAP MPR undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, peraturan presiden, kemudian kabupaten. Kalau di sini tadi ada peraturan pemerintah, kemudian ada peraturan pelaksanaan lain. Oke, sampai sini ya teman-teman hari ini untuk membahas mengenai hukum yang ada di kita. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari yang namanya pelanggaran-pelanggaran hukum, baik di sekolah maupun di masyarakat atau di lingkungan rumah kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.